Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariska Risnanti. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai etika dalam konseling kelompok. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan dahulu apa sih pentingnya memahami etika konseling kelompok. Nah, jadi pentingnya memahami serta menerapkan etika dalam konseling dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan alasannya adalah yang pertama, melindungi klien. Konselor memiliki tanggung jawab dalam bahaya, termasuk di dalamnya resiko psikologis dan emosional. Nah, yang kedua itu membangun kepercayaan. Di antara konselor dan konseli, kepercayaan merupakan aspek penting dalam membangun proses konseling yang efektif. Nah, pelanggaran etika merupakan hal yang dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun. Nah, yang ketiga itu menjaga reputasi profesi. Jadi, konselor harus bertanggung jawab dalam menjaga reputasi profesi dari perilaku yang tidak etis. Nah, selanjutnya itu daftar konten yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama itu ada etika dalam konseling kelompok, yang di dalamnya ada definisi dan macam-macam etika dalam konseling kelompok. Nah, yang kedua ada tujuan etika dalam konseling kelompok. Yang ketiga ada prinsip-prinsip etika dalam konseling kelompok. Dan yang keempat ada pelanggaran etika dalam konseling kelompok, yang mana ada macam-macam atau bentuk dari pelanggaran tersebut serta dampak-dampaknya. Oke, masuk ke dalam materi pertama yaitu apa itu etika dalam konseling kelompok. Jadi definisinya, etika dalam konseling kelompok mengacu pada adanya masalah-masalah hukum dan etika yang terjadi dalam ruang lingkup proses konseling kelompok. Nah, etika dalam konseling kelompok berarti serangkaian aturan yang harus dilakukan oleh konselor, meliputi hak-hak klien yang mana harus dilindungi oleh konselor sendiri. Nah, macam-macam etika dalam konseling kelompok nih. Menurut pandangan John McLeod dalam Faiz et al. Tahun 2018, terdapat 4 etika penting dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, tanggung jawab profesional atau professional responsibility. Nah, hal ini tuh mencakup memberikan perhatian penuh kepada klien, mendengarkan secara cermat apa yang telah disampaikan, dan memastikan konselor menjalani kehidupan yang sehat secara fisik, emosional, dan spiritual untuk menjaga kualitas pelayanannya. Nah, contoh hal yang dapat dilakukan oleh konselor dalam etika ini adalah yang pertama, konselor perlu memberikan perhatian penuh kepada klien selama sesi konseling. Yang kedua, konselor harus mampu mengakhiri konseling pada waktu yang tepat. Yang ketiga, hubungan antara konselor dan konseli harus bersifat terapeutik, namun harus tetap memperhatikan elemen personal. Dan yang terakhir, konselor harus menjaga keseimbangan hidupnya secara individual untuk menjaga kesehatan secara spiritual, emosional, serta fisiknya. eh Etika yang kedua itu ada kerahasiaan atau confidentiality. Jadi di sini konselor wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberikan oleh klien. Prinsip kerahasiaan ini menjadi dasar utama dalam layanan bimbingan dan konseling untuk melindungi privasi klien. Dalam prinsip privilege communication, konselor tidak dapat dipaksa secara hukum untuk membocorkan isi percakapan dengan klien. Namun, dalam kasus tertentu, yang melibatkan pengadilan, kerahasiaan ini bisa dilanggar. Oleh karena itu, kerahasiaan dalam konseling tidak sepenuhnya absolut. Etika yang ketiga yaitu menyampaikan informasi yang relevan kepada klien atau conveying relevant information. Jadi di sini klien memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang proses konseling yang akan mereka jalani, seperti kualifikasi konselor. Jadi di sini konselor harus menjelaskan keahlian dan pengalamannya yang relevan. Yang kedua, konsekuensi konseling. Jadi konselor juga harus memberikan gambaran tentang hasil yang mungkin dicapai serta potensi efek samping dari konseling yang dilakukannya. Yang ketiga, durasi konseling. Jadi konselor juga perlu memberitahu estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses konseling, termasuk jumlah dan frekuensi pertemuan.
Dan yang terakhir ada alternatif untuk konseling. Jadi konselor juga harus menjelaskan bahwa konseling bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, seperti faktor lain, motivasi klien, dan sifat masalahnya juga mempengaruhi hasil dari konseling tersebut. Etika yang keempat yaitu pengaruh konselor. Di konselor influence. Jadi di sini konselor memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan konseling. Oleh karena itu, konselor harus menyadari kebutuhan pribadinya termasuk isu yang belum terselesaikan seperti masalah seksualitas, moral, atau nilai agama. Nah, hal-hal seperti ini tuh eh, pandangan konselor tuh dapat menjadi bias. Nah, untuk itu, konselor yang memiliki pengaruh besar dalam hubungan konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Seperti, yang pertama, kebutuhan pribadi konselor. Jadi, konselor harus menyadari kebutuhan pribadinya agar tidak mengganggu sesi konseling. Jadi, konsep profesionalisme itu harus tetap apa ya, ditumbuhkan dalam sesi konseling ini agar kebutuhan-kebutuhan pribadi konselor itu tidak mengganggu proses konseling. Nah, yang kedua itu otoritas. Pengalaman konselor terkait figur otoritas dapat mempengaruhi hubungan konseling, terutama jika klien adalah figur otoritas. Nah, yang ketiga itu seksualitas. Nah, masalah-masalah seksual yang belum terselesaikan pada konselor dapat memicu bias dalam konseling, resistensi, atau transferensi negatif. Nah, yang terakhir itu ada nilai moral dan religius. Nah, pandangan moral dan religius konselor bisa mempengaruhi cara pandangnya terhadap klien, terutama jika nilai-nilai klien berbeda dari nilai-nilai konselor. Jadi, seorang konselor itu harus mengkesampingkan eh, apa ya, pandangan moral dan religiusnya jika terjadi ketidaksamaan terhadap, kliennya. Selanjutnya ada materi tujuan etika dalam konseling kelompok. Nah, ada 4 nih tujuannya. Yang pertama itu menjamin perlindungan hak peserta kelompok. Nah, jadi tujuan etika ini dalam konseling kelompok adalah untuk memastikan hak setiap peserta dihormati dan juga dilindungi, termasuk hak atas kerahasiaan, privasi, dan keamanan data pribadi mereka. Yang kedua itu membangun kepercayaan dan pemahaman dalam kelompok. Etika kelompok bertujuan menciptakan suasana yang aman, terbuka, dan mendukung sehingga peserta merasa nyaman berbagi pengalaman dan emosi mereka. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan rasa saling percaya dan pemahaman antar anggota kelompok selama proses konseling. Yang ketiga itu menghormati keberagaman dan perbedaan individu. Di sini etika kelompok menekankan pentingnya menghargai keberagaman peserta, termasuk perbedaan budaya, agama, latar belakang sosial, dan juga nilai-nilai pribadi. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua peserta merasa diterima dan juga didengar. Nah, tujuan yang terakhir itu menghindari konflik kepentingan. Nah, etika dalam konseling kelompok juga bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan antar peserta. Aturan dan prosedur diterapkan untuk memastikan bahwa kepentingan individu tidak dapat mengganggu tujuan dan kebutuhan kelompok secara keseluruhan. Jadi etika ini dapat digunakan untuk penghindaran konflik kepentingan karena dalam satu kelompok itu kan ada bermacam-macam peserta yang di dalamnya itu juga memiliki kepentingan masing-masing. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam konseling kelompok. Nah, ada prinsipnya tuh lumayan ada banyak ya. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Jadi di sini konselor wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang disampaikan oleh anggota kelompok, termasuk data pribadi, masalah individu, dan pengalaman dalam kelompok. Pengungkapan informasi hanya diperbolehkan jika anggota memberikan persetujuan tertulis atau terdapat kewajiban hukum yang mengharuskan hal tersebut. Nah, jadi tanda kutipnya kerahasiaan ini dapat dilanggar apabila, terdapat persetujuan dari anggotanya sendiri dan juga ada kepentingan hukum yang memayunginya. Yang kedua itu ada kompetensi. Nah, seorang konselor kelompok harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk memimpin kelompok secara efektif. Mereka juga harus terus mengikuti pelatihan etika dan memperbarui pengalaman mereka sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang konseling kelompok. Nah, yang ketiga ada integritas. Jadi di sini konselor diwajibkan untuk bertindak dengan jujur dan penuh integritas. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan dilarang memanfaatkan anggota kelompok untuk kepentingan pribadi.
Yang keempat ada keadilan. Jadi semua anggota kelompok harus diperlakukan secara adil dan hormat. Konselor tidak boleh melakukan diskriminasi atau pelecehan berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau karakteristik pribadi lainnya. Nah, yang kelima itu ada kepedulian. Jadi di sini konselor harus menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada anggota. Mereka juga harus bertanggung jawab menciptakan suasana yang aman dan mendukung sehingga anggota merasa nyaman untuk berbagi dan juga berkembang. Yang keenam tuh ada otonomi, jadi hak otonomi anggota kelompok harus dihormati. Konselor tidak boleh memaksa anggota melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jadi, anggota kelompok juga bebas membuat keputusan sendiri dan dapat meninggalkan kelompok kapan saja. Jadi konselor itu tidak boleh mengikat mereka dalam suatu kelompok tersebut. Nah, yang ketujuh itu persetujuan yang dimaklumkan atau informed consent. Nah, sebelum bergabung dalam kelompok, calon anggota harus diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan, proses, serta potensi resiko dan manfaat dari konseling kelompok. Nah, partisipasi mereka harus didasarkan pada persetujuan tertulis setelah memahami informasi tersebut. Jadi biasanya informed consent ini diberikan secara tertulis ya di awal-awal sebelum melakukan kegiatan. Dan di akhirnya itu anggota dan juga konselor harus memberikan masing-masing tanda tangannya. Nah, yang kedelapan itu ada evaluasi dan penilaian. Jadi konselor harus melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan kelompok berjalan sesuai tujuan. Nah, hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan konseling kelompok selanjutnya. Materi selanjutnya itu ada pelanggaran etika dalam konseling kelompok. Sebelum kita masuk ke dalam pelanggaran etika dalam konseling kelompok ini, kita harus memahami betul nih bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin dapat terjadi selama proses konseling. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini tuh harus kita hindari ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada pelanggaran kerahasiaan. Seperti yang kita tahu, kerahasiaan sangat penting dalam proses konseling. Nah, ketika konselor membocorkan atau menyebarluaskan informasi-informasi yang berkaitan dengan, sesi konseling tanpa persetujuan anggota, maka itu sudah masuk ke dalam bentuk pelanggaran etika. Nah, yang kedua itu ketidakkompetenan. Nah, yang ketiga itu konflik kepentingan. Yang keempat diskriminasi dan pelecehan. Diskriminasi dan pelecehan ini ada berbagai macam ya, bisa jadi diskriminasi seperti jenis kelamin, yang mana biasanya konselor konselor laki-laki yang mendiskriminasi anggotanya yang perempuan dan sebaliknya, atau pelecehan-pelecehan seksual. Nah, selanjutnya itu ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, konselor sebagai pemimpin kelompok itu tidak boleh semena-mena, eee, yang mana mereka itu dapat merasa superior dari anggota kelompok. Sebagai konselor itu kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kita dan kita harus, mengimplementasikan tugas-tugas kita sebagai pemimpin kelompok. Nah, yang selanjutnya itu juga ada kurangnya informed consent. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, informed consent itu penting diberikan di awal sebelum melaksanakan proses konseling ya. Jadi harus harus banget nih di awal proses konseling kita harus memberikan informed consent secara tertulis. Nah, selanjutnya evaluasi dan penilaian yang kurang memadai. Nah, biasanya tuh setelah proses konseling berakhir, konselor tuh males nih untuk melakukan evaluasi atau melakukan follow up lebih lanjut. Nah, evaluasi dan follow up lebih lanjut itu penting juga dalam, melanjutkan proses konseling atau menyempurnakan hasil konseling sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan evaluasi dan penilaian yang asal-asalan, nah itu juga masuk ke dalam bentuk-bentuk pelanggaran etika. Nah, yang selanjutnya kurangnya supervisi, dan yang terakhir dokumentasi yang tidak akurat. Nah, biasanya orang-orang tuh, ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran dengan, apa ya, melakukan dokumentasi secara bohong atau tidak akurat, tidak sesuai fakta. Nah, itu juga masuk ke dalam bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, selain bentuk-bentuk pelanggaran, kita juga harus mempelajari dampak-dampak dari pelanggaran itu sendiri. Ada berbagai dampak yang, beresiko terhadap berbagai lapisan. Yang pertama itu, dampak pada klien. Nah, pelanggaran etika dapat mengurangi kepercayaan klien terhadap proses konseling maupun konselornya. Contohnya, jika seorang konselor melanggar prinsip kerahasiaan, klien mungkin merasa tidak nyaman atau enggan memberikan informasi pribadinya lagi. Nah, hal ini dapat menghambat proses konseling dan pengembangan diri klien.
Nah, yang kedua itu dampak pada konselor itu sendiri. Nah, jadi bagi konselor, pelanggaran etika dapat mencoreng reputasi profesional mereka. Misalnya terlibat dalam hubungan romantis dengan klien merupakan pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan sanksi termasuk pencabutan lisensi praktik. Jadi kita sebagai konselor nanti kita harus membangun hubungan yang terapeutik dan profesional. Kita tidak boleh melibatkan, esensi emosional kita sendiri sehingga dapat, mengarahkan kita kepada hubungan-hubungan yang romantis atau hubungan-hubungan yang tidak sesuai dengan, konsep konseling. Nah, yang ketiga itu dampak pada kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini, pelanggaran etika dapat mengganggu dinamika kelompok dan memperlambat kemajuan proses konseling. Nah, sebagai contoh, jika konselor menunjukkan keberpihakan kepada satu anggota, hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan yang merugikan seluruh kelompok. Ya, seperti yang kita ketahui, konseling kelompok ini kan melibatkan beberapa banyak anggota dengan kepribadian yang macam-macam. Nah, kita sebagai konselor itu harus bersifat netral kepada semua anggota. Nah, yang keempat itu dampak pada masyarakat. Pelanggaran etika juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap profesi konseling itu sendiri. Misalnya, kasus pelanggaran etika yang terekspos di media dapat menurunkan tingkat kepercayaan atau kredibilitas masyarakat terhadap konselor secara umum. Jadi, ketika masyarakat itu mengetahui berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh profesi konseling, maka mereka itu jadi tidak percaya terhadap, profesi kita sendiri. Nah, setelah saya menjelaskan berbagai padatnya materi tadi, ada yang dapat disimpulkan di akhir. Nah, dalam konseling kelompok, konselor juga harus memperlakukan semua anggota dengan adil dan menghargai keberagaman latar belakang sosial, budaya, maupun nilai-nilai yang dimiliki masing-masing individu. Nah, konselor diharapkan mampu menciptakan suasana yang peduli dan mendukung, sehingga anggota kelompok merasa aman untuk berbagi pengalaman dan emosi mereka. Selanjutnya, meskipun konselor berupaya menerapkan prinsip-prinsip etika, pelanggaran tetap dapat terjadi. Beberapa potensi pelanggaran meliputi pelanggaran kerahasiaan, kurangnya kompetensi, konflik kepentingan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kegagalan memberikan persetujuan informasi atau informed consent kepada anggota. Selain itu, kurangnya supervisi, evaluasi yang tidak memadai, dan dokumentasi yang kurang akurat juga dapat menjadi tantangan dalam menjaga standar etika. Yang terakhir, untuk mencegah pelanggaran etika ini, semua pihak yang terlibat termasuk konselor, supervisor, organisasi profesional, dan anggota kelompok memiliki tanggung jawab bersama. Jadi, tanggung jawabnya tidak hanya berpacu pada satu konselor saja yang menangani konseling tersebut. Nah, langkah-langkah pencegahan meliputi pendidikan dan pelatihan etika secara berkelanjutan, penerapan kode etik yang jelas, supervisi berkualitas, dan penguatan budaya etika dalam organisasi. Nah, jika pelanggaran terjadi, penting untuk segera mengidentifikasi masalah, melakukan investigasi, dan mengambil tindakan disiplin dan melakukan upaya pemulihan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Untuk daftar pustakanya yang saya gunakan untuk menyusun materi ini sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.